Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, pada hari ini Selasa tanggal 2 Maret 2021 kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan kita belajar mengajar di rumah saja. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai agar kita sehat jasmani dan rohani. Baiklah anak-anakku, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-8 ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka bersama dengan membaca doa Wahid Isnen Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya aku ridho bertuhan hanya kepada Allah, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan rezeki yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama untuk menghafalkan bacaan sholat dari takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir untuk membaca tasahud awal dan membaca tasahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam tertib yang termasuk dalam rukun sholat ya. Kamu harus hafal ya rukun sholat. 1 niat, 2 berdiri bila mampu, mengucapkan yang ketiga sambil mengucapkan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ya. Jelas ya? Terus 4 membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk akhir untuk membaca tasahud akhir, 10 membaca tasahud akhir ya. 10 membaca sholawat Nabi, 11 membaca salam, yang 13 tertibnya. Baiklah, marilah kita hafalkan bersama bacaan sholat. Allahu Akbar. Allahumma bangit baini wa baina khotoyaya
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Sujud sekarang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Allahu akbar. Duduk akhir dengan membaca tasahud awal dan tasahud akhir. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang yang rukun salat yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun salat yang terakhir adalah tertib. Jadi rukun salat ada 13. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri tegak bila mampu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tumak ninah. 6. Iktidal dengan tumak ninah. Tumak ninah itu khusyuk ya. 7. Sujud dengan tumak ninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk akhir untuk membaca tasahud awal. 10. Membaca tasahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad ya. 12. Membaca salam ya.
membaca salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-13 tertib. Baiklah anak-anakku, hari ini Ibu akan membahas tentang sholat dalam keadaan darurat ya. Darurat ya. Ya, tapi kita menghafalkan diperintahkan dasar hukum untuk melaksanakan ya, dasar hukum pelaksanaan sholat dalam keadaan darurat atau tertentu ya, yaitu dalam kondisi bertempur ya. Contohnya ya, dasar Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 ya. Mari kita baca ya. Orang yang membaca Al-Quran besok di hari kiamat akan mendapat syafaat di hari kiamat. Syafaat itu pertolongan. Pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong baik anak kepada bapaknya atau bapak atau orang tua kepada anaknya. Semua bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri-sendiri ya. Besok di hari kiamat ya, CCTV milik Allah yaitu malaikat Raqib Atid akan diputar kembali ya. CCTV-nya Allah adalah malaikat Raqib dan Atid ya, yang tidak pernah meleset ya, karena malaikat Allah tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Jelas ya anak-anakku ya. Mari kita baca surat An-Nisa ayat 102 bersama-sama dengan Bu Guru. Wahid Isnain Salas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum mangaka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu miwaraikum wal ya'ti ta'ifatum ukhra lam yusallu fal yusallu mangaka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum waddalladzina kafaru law taghfuluna ngan aslihatikum wa amtingatikum fayamilu na alaikum mailata wahidah wala junaha alaikum in kana bikum azam mimma torin au kuntum mardo antadhu aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina ngadzaban muhina ya. Kamu ya tiada hari tanpa baca Al-Quran. Apa tadi manfaat orang baca Al-Quran? Besok di hari kiamat Al-Quran yang kita sering baca akan memberi pertolongan ya bagi yang membacanya. Kita punya prinsip ya. Ya. One day one ayat minimal ya. Minimal syukur one day ya. Ya, one day
one juz ya. 1 hari 1 juz. Minimal pelit karo Gusti Allah one day one ayat ya. Karena apa tadi? Ya. Manfaatnya besok di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi orang yang membaca Al-Qur'an ya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan tata cara sholat dalam keadaan ya, dalam keadaan tertentu ya. Tertentu wingi sudah orang tata cara sholat dalam keadaan normal, yaitu bisa berdiri ya, sambil duduk ya, sambil berbaring, sambil terlentang, dan memakai isyarat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk, berbaring, terlentang, isyarat harus disolati ya. Ya. Jelas ya? Ya. Sekarang yang selanjutnya adalah salat khauf dan tata caranya ya. Salat khauf dan tata caranya. Khauf ya, K-H-A-U-F. Khauf ya. Ya jangan keliru ya. Salat khauf ya. Apakah yang kita ketahui tentang sholat khauf? Sholat khauf merupakan sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Ya, ingat ya, sholat khauf adalah sholat yang dilaksanakan dalam keadaan munculnya kekhawatiran atau ketakutan ya. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat khauf dilaksanakan di tengah kecamuknya pertempuran melawan orang-orang kafir ya. Ya, orang kafir itu dulu sangat kejam dengan orang Islam pada awal ya, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kamu ingat ya, Nabi dan Rasul itu ditugasi oleh Allah untuk mengajak umatnya untuk beriman, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah ya. Salat khauf, beliau bersama sahabat-sahabat Nabi melaksanakan salat khauf karena sebab-sebab perasaan khawatir dan takut serangan mendadak dari pihak musuh. Musuhnya orang Islam adalah kafir. Kafir artinya tertutup mata hatinya ya. Tertutup apanya? Untuk yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah satu-satunya yang harus disembah. Karena apa kok disembah? Karena Allah sudah memberi kenikmatan semua yang kita butuhkan ya. Jelas ya anak-anakku ya. Mari kita cermati tata cara pelaksanaan sholat khauf ya. Khauf ya. Satu di antaranya penyebab terjadinya sholat khauf yaitu rasa khawatir atau takut ya.
Kenapa kok khawatir atau takut? Karena musuh akan menyerang dari arah kiblat. Kiblatnya orang Islam adalah Baitullah di kota Makkah, ya. Tata caranya atau tata cara pelaksanaan sholat khauf yaitu 1. Pada rakaat pertama imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih, ya. Ya, jadi imame mengatur, ya, menjadi 2 barisan atau 2 shaf atau lebih, ya. Diatur. Sholat yang paling baik adalah sholat yang barisannya rapat dan lurus diatur, ya. 2. Imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan, ya. Jadi shaf burine imam, ya, melaksanakan bersama-sama imam. Yang ketiga, imam dan kedua barisan, ya, melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama, ya. Ya. 4. Imam dan barisan pertama melakukan sujud sedangkan barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Sing ngarep melu sujud bersama imam, ya. Belajar. Sing nomor loro berdiri tetap untuk berjaga kalau ada musuh datang, ya. Yang kelima, setelah imam dan barisan pertama bangkit dari sujud, ya, dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua baru melaksanakan sujud, sedang imam dan pertama berjaga, ya. Jadi ketika rukuk, ya, sampai sujud barisan pertama bersama imam. Setelah dari sujud imam dan barisan pertama, sekarang barisan kedua baru sujud. Paham ya anak-anakku, ya? Apa tujuannya? Untuk berjaga temannya yang sudah sujud supaya tidak diserang oleh musuh. Yang keenam, pada rakaat kedua barisan, ya, pada rakaat kedua barisan kedua ikut sujud bersama imam. Sedangkan barisan pertama berjaga-jaga, ya. Jadi pada rakaat kedua bareng imam le sujud, barisan atau shaf pertama berjaga. Ya, paham ya? Yang ketujuh, cara pelaksanaan sholat khauf. Ketika imam dan barisan kedua melaksanakan sujud dan duduk tasahud, maka barisan pertama menyusul, ya, menyusul untuk sujud. Imam yang ke-8, imam dan barisan kedua, ya, barisan pertama melaksanakan tasyahud bersama disusul mengakhiri salat dengan salam, ya. Jelas ya? Jadi tata cara pelaksanaan sholat khauf atau takut, khawatir, ya, musuh menyerang dari arah kiblatnya. Sekarang musuh akan menyerang
dari arah selain kiblat. Mau kiblat wong Islam adalah Makkah atau Ka'bah yang berada di kota Makkah ya. Sekarang salat khauf yang diserang oleh musuh selain arah kiblat ya. Arah kiblat namanya ya nek wong Indonesia ya. Wong Indonesia kuwi kiblate ke Baitullah, arahnya Indonesia ke Baitullah adalah ke barat daya. Ya. Lah nek tidak di luar arah kiblat, misalnya dari arah tenggara, dari arah utara, dari arah selatan. Ya. Satu tata caranya, salah satu jamaah mengumandangkan azan seperti biasa azan dan iqomah. Setelah azan terus iqomahnya. Iqom azan artinya panggilan untuk melaksanakan sholat. Iqomah artinya tanda sholat akan dimulai. Yang kedua, imam membagi jamaah dalam keadaan 2 kelompok ya. 2 kelompok. 3, kelompok pertama bersama dalam sholat bersama imam dan kelompok kedua berjaga-jaga ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Yang tadi ya, kelompok pertama sholat bersama-sama imam, kelompok kedua berjaga-jaga dari datangnya musuh untuk menyerang muslim yang sedang melaksanakan kewajiban sholat fardu. Yang keempat, jika sholat dilaksanakan berjumlah 2 rakaat ya. Rakaat pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat ya. Ya, bergantian ya. Mau kelompok pertama bersama imam ya. Terus kelompok kedua sekarang yang bersama imam. Kelompok 1 berjaga ya. Jelas ya. 5, jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, yang 3 rakaat adalah maghrib, yang 4 rakaat tadi zuhur, asar, isya ya. Jelas ya? Kelompok pertama yang salat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Ya, jelas ya? Kelompok yang kedua juga cukup hanya dengan mengikuti imam salat 2 rakaat nek luhur asar maghrib, luhur asar isya. Ya. Kelompok kedua kalau maghrib ya kurang 1, hanya mengikuti 1 rakaat. Kalau salat luhur asar isya, kelompok kedua 2 rakaat. 6, sedang kelompok pertama setelah selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam ya. Yang nomor ke-7, imam meneruskan sholat hingga salam selesai. Sedang kelompok kedua meneruskan secara sendirian ya. Begitu kiranya anak-anak tata cara sholat khauf. Sholat khauf artinya sholat dalam keadaan ketakutan ya. Karena ada penyerangan dari musuh.
Ya, anak-anakku nanti tolong ibu minta dikirimi bacaan sholat. Jangan-jangan kamu ibu sangat sedih kalau kalian sebagai muslim tidak atau belum hafal bacaan sholat, apalagi sampai tidak mengerjakan sholat. Karena sholat itu manfaatnya sangat besar, diantaranya sholat adalah kunci sorga, ya. 2, sholat adalah sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah mencukupi kebutuhan kita, yaitu kenikmatan yang kita terima dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kira-kira kenikmatan yang kita terima tidak ada manfaatnya? Terus Allah memberi kebutuhan yang kita butuhkan. Misalnya mata bisa kita melihat indahnya dunia, telinga bisa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, tangan untuk bekerja memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, kaki bisa berjalan ya menuju kebaikannya. Marilah kita tutup bersama dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.